Ya. Kok tadi bisa terima gitu apa? Sekian yang bawa-bawa mulu mah. Oh, harusnya kan Ya sekian sudah macam. Kan tadi Udah bawa Mbak Leta lagi menjelaskan ya. 03. Halo Mbak Leta, silakan diteruskan, tadi terputus karena waktunya habis. Iya Bu, Ya. baik Bu. Jadi jawaban saya terkait batalnya suatu perjanjian karena terdapat dua faktor. Yang pertama faktor objektif dan faktor subjektif. Untuk faktor objektif sendiri, seperti yang disebutkan oleh Bapak Ade, karena pembatalan itu demi hukum atau karena tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah adanya suatu perikatan. Lalu yang seingat saya Bu, untuk faktor yang kedua itu faktor subjektif karena salah satu pihak dari pembuat perjanjian tersebut membatalkan perjanjian tersebut. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Jadi begini, kenapa harus berurutan? Sebab untuk syarat sah yang pertama, sepakat dan cakap bertindak hukum, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sepakat ini tidak bisa asal-asalan, karena kalau sepakatnya lahir karena paksaan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jadi tidak boleh membuat perjanjian itu dengan paksaan. Tetapi pada prakteknya kita sering dihadapkan pada perjanjian-perjanjian yang kita terpaksa, tidak punya pilihan lain. Contoh misalnya ketika kita membuka rekening di bank, itu berarti kita sedang membuat perjanjian dengan pihak bank. Di sini klausulanya ada, pasti nggak ada yang baca ini waktu buka rekening bank ya. Yang harus kita paraf ada banyak sekali, sementara waktunya sangat terbatas, tulisannya kecil-kecil, kita nggak baca. Saya juga nggak baca, sampai saya bentuknya form ya Bu ya. Ya. Bentuknya formulir gitu ya. Ya, kita biasanya baru sadar kesalahan kita tidak membaca perjanjian sebelum tanda tangan, meskipun tidak membacanya itu bukan karena kehendak kita ya. Kita nggak mau, kita maunya baca, gitu kan? Nah, itu ketika saya kemudian kehilangan uang di bank. Nah, salah satu klausula yang ada di surat perjanjian membuka rekening di bank adalah kehilangan uang di ATM mesin itu menjadi tanggung jawab nasabah. Tetapi kehilangan uang di teller itu menjadi tanggung jawab bank. Sebetulnya saya pernah nanya juga mahasiswa yang jadi teller ya di bank, emangnya betul bank bertanggung jawab atas kehilangan kehilangan uang nasabah di teller? Iya Bu, nggak mungkin saya bilang, gitu ya. Kenapa? Karena bank itu pedagang, membuka usaha jasa keuangan. Di mana-mana yang namanya pelaku usaha itu nggak mau rugi. Pasti bukan bank yang ganti, saya begitu. Mahasiswa bilang, iya Bu, yang ganti itu tellernya, gajinya dipotong. Itu. Nah, kehilangan di ATM itu menjadi tanggung jawab nasabah. Padahal kejahatan-kejahatan dalam prakteknya, gitu ya, lebih banyak terjadi dengan ATM daripada kehilangan di teller. Makanya saya bilang di kelas, gitu ya, yang mahasiswa ada di situ di teller. Makanya kalau mau menarik dana, memasukkan dana melalui teller, sabar. Teller kadang-kadang menghitungnya sampai 3 kali ya, udah pakai tangan, pakai mesin, pakai tangan lagi. Itu untuk menghindari itu, gajinya dipotong. Bukan bank yang bertanggung jawab, tellernya yang bertanggung jawab. Itu, maka sabar. Ya, maksud saya ketawa ya. Iya Bu, gitu ya. Nah, kehilangan
beberapa waktu yang lalu ada kasus apa namanya tuh yang diduplikasi PIN ATM kita oleh hacker ya, kemudian dia bisa ambil uang di situ. Atau dia pesan barang, bayarnya pakai ATM kita. Ada itu istilahnya tuh, saya lupa. Itu jadi kajian mahasiswa juga ya, udah jadi penelitian skripsi juga. Nah, ini kan bank tidak mau tanggung jawab. Padahal setelah ditelusuri, mesin ATM yang ada di Indonesia itu ketinggalan 50 tahun dari mesin-mesin ATM yang ada di negara-negara lain. Jadi gampang diterobos oleh hacker. Nah, ini sudah pasti kalau penyediaan mesin ATM kan bukan nasabah yang bertanggung jawab. Gitu ya. Tapi toh kita sudah tanda tangan juga gitu ya. Nah, jadi itu perjanjian yang terpaksa. Karena kalau kita nggak mau pergi ke bank lain, sama aja. Formulir pembukaan rekeningnya ya sama, seperti itu juga. Jadi mau nggak mau, ikut terpaksa ya. Terpaksa, tapi kita butuh. Nah, masalahnya, bisa nggak Bu Niza perjanjiannya dibatalkan? Bisa saja. Bisa, karena tidak memenuhi syarat subjektif. Sepakatnya karena terpaksa. Tapi, kebutuhan kita akan rekening di bank, itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau mau mengajukan pembatalan oleh sebab perjanjiannya terjadi karena paksaan, yang mengajukan pembatalan adalah pihak yang merasa dirugikan. Bank jelas tidak merasa dirugikan oleh perjanjian itu. Yang merasa dirugikan adalah nasabah. Tapi nasabah tidak punya jalan lain, karena kalau tidak punya rekening di bank tidak bisa transaksi. Yang kedua, terjadi karena penipuan. Sebuah perjanjian itu bisa terjadi karena penipuan. Saya berikan contoh perkawinan. Tadi Pak Sinven menyinggung ya tentang perkawinan. Sebelum menikah, yang laki-laki mengaku bujangan. Gitu. Ternyata setelah menikah, ketahuan masih punya istri, punya anak. Artinya apa? Ada penipuan dokumen di sini. Meskipun kadang-kadang penipuan dokumen itu terjadi karena apa ya? Kesengajaan juga bisa ya. Tapi ini dokumennya resmi. Begini maksud saya. Pembuktiannya apa? Ini laki-laki tidak terikat dengan pernikahan yang lain. KTP Bu Niza. Gitu ya. Dari KTP kita bisa tahu orang ini sudah menikah apa belum. Saya bilang begini. Sistem pembaharuan identitas di negara Indonesia itu 5 tahun sekali kita ganti KTP. Jadi kalau di tahun 2000 dia menikah. Baru ganti KTP-nya itu 2005. Sangat jarang ada orang yang sudah menikah kemudian ganti KTP. Ayo saya tanya di sini. Siapa yang udah nikah terus langsung ganti KTP supaya statusnya di KTP sudah menikah? Nggak ada kan? Sarman tuh. Nggak ada. Mas Sarman. Kebanyakan nunggu dulu 5 tahun. Kenapa? Sebab tidak semudah yang mengganti KTP itu tidak semudah yang tidak semudah yang ada di undang-undang. Di undang-undang kependudukan kan gampang banget ya, gitu kan. 7 hari setelah menyerahkan berkas-berkas dokumen untuk membuat KTP, KTP-nya sudah jadi. Buktinya apa? Ada orang 3 tahun baru menerima KTP. Apalagi sejak KTP diganti menjadi iktp. Ada yang belangkonya habislah ya di kelurahan tertentu, di kecamatan tertentu dan lain-lain. Jadi tidak semudah yang ada di undang-undang. Kalau di undang-undang kita lihat kok mudah banget bikin KTP. Jadi banyak orang yang segan ketika sudah menikah harus mengganti KTP. Ada yang mau ganti. Ada mahasiswa, Bu, saya mau
saya sudah saya mau ganti KTP karena saya sudah menikah, gitu ya. Tapi sampai di kecamatan itu belangkonya habis lah ini itu. Akhirnya nggak jadi ganti KTP. Gitu kan? Tahun 2002 menikah, 2004 mau nikah lagi. Ya otomatis kan pakai KTP yang lama, yang statusnya masih belum menikah. Gitu ya. Nah, coba sekarang saya tanya. Saya nikah 2013. Saya nikah 2004 ya, 2004. Waktu saya menikah itu pencatatannya masih sangat manual, cuma di buku folio bergaris cuma dicatat di situ. Saya sekarang mau nanya yang nikah 2020 atau 2021. Sekarang pencatatannya gimana di KUA? Ada yang nikahnya 2020, 2021? Sekaligus ya info baru buat saya juga nih, gitu ya. Ya, Mas Ade, menikah tahun berapa? Sandi Bu, 10 Sandi. tahun Bu. Yang baru Pak Sarman Bu kemarin nama Sandi itu. Mas Arman, tahun 2020 ya nikahnya ya? Saya 2006 Bu. Sandi yang baru nikah kemarin Bu. Kalau 2006 masih pakai folio bergaris. Kemarin katanya ada yang kedua tahun berapa Bang? Yang kedua. Pak Sarman katanya ada yang baru kemarin. Siapa yang baru nikah? 2019 deh. 2020 yang baru. Nggak Pak tahu Sandi ya. Bu, Pak Sandi. Mas Sandi coba sharing. Pencatatannya gimana waktu nikah tuh? Yang 2016 deh. Nggak ada ya? Oh, ada Pak Putro ya, Pak Putro Bu. Kemarin tuh di ini dia di Masjid Al Azhar tuh Bu. Pak Putro mana? Ada nggak? Coba sharing pencatatannya sekarang seperti apa tuh? Jangan-jangan masih pakai buku folio ya? Jadi Jangan-jangan nggak dicatat tuh Putro. enggak lah kalau nggak dicatat. Ya, yang saya khawatirkan begini nih. Pencatatannya itu hanya dalam wilayah di mana pernikahan diselenggarakan aja, tidak ngeling gitu, nggak ngeling ke seluruh provinsi. Bahwa seseorang bernama Ade Nugroho sudah menikah, meskipun KTP-nya nggak ganti, gitu ya. Sebab saya tanya teman saya yang Kristen, kalau GKBI, ya Gereja Baptis Kristen Indonesia, itu sudah ngeling. Ngelingnya tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara. Seluruh negara. Gitu. Jadi meskipun dia KTP-nya tahun 2000 sudah nikah, dia pergi ke Italia misalnya, mau nikah. Pembuktiannya mana? Nih ID card Indonesianya. Kalau paspor kan pakai KTP kan? Di paspor juga tulisannya kan belum nikah. Gitu. Oh ya belum nikah. Nggak bisa dia nikah di Italia. Kenapa? Karena gereja Italia langsung memasukkan data-data dia sesuai dengan KTP dan password. Memasukkan data dia untuk mencari apakah dia ini betul-betul memang belum nikah atau belum. Nah, gereja Italia itu ngeling sama gereja Indonesia. Ngeling sama gereja Singapura, gereja Malaysia. Nggak bisa mau nikah lagi. Karena memang prinsip dalam Injil itu adalah monogami kan. Nah, itu Kristen strict sekali itu. Nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia, karena sistem pencatatannya itu masih manual, maka bisa saja tahun 2000 menikah di Jakarta, dia dapat tugas ke Kalimantan, nikah lagi tahun 2002. Sama-sama sah nggak? Sah. Sama-sama dapat buku nikah. Nah, perjanjiannya dapat dibatalkan, pernikahannya bisa. Siapa yang berhak mengajukan pembatalan? Pihak yang merasa dirugikan. Kalau yang merasa dirugikan itu istri yang dinikahi pertama kali,
si istri ini bisa mengajukan pembatalan pernikahan suami dengan istri yang dinikahi setelahnya. Sebetulnya saya nggak mau nyebut istri kedua karena memang dia bukan istri kedua. Dua-duanya sama dengan istri pertama kan. Pernikahan yang kedua bisa dilangsungkan. Gitu. Adakah pemalsuan dokumen? Nggak ada. Pemalsuan dokumen yang mana? Kan KTP-nya diterbitkan oleh negara. Oleh negara wajib mengganti KTP itu 5 tahun sekali. Tidak ada kewajiban mengganti KTP setelah statusnya berganti. Coba aja lihat undang-undang kependudukan. Saya bukan ngajarin nggak benar ya. Ini nanti tiba-tiba dapat inspirasi. Wah, kata Bu Niza nggak kedetek. Waduh, saya berlepas dari itu ya. Hanya menjelaskan bahwa jangan percaya KTP kalau untuk status seseorang. Gitu ya, sudah banyak yang kejadian seperti ini. Nah, kalau pengajuan pembatalannya dilakukan oleh istri yang dinikahi pertama kali, dia mengajukan, oh itu suami saya menikah lagi tanpa izin saya. Kita tidak memperdebatkan apakah memperdebatkan hukum perkawinan negara dengan hukum perkawinan Islam. Kalau di munakahah hukum perkawinan Islam jelas tidak memerlukan izin dari istri pertama. Kalau dalam undang-undang negara jelas membutuhkan izin dari istri pertama. Kita nggak memperdebatkan itu. Ya, tapi yang jelas secara negara, istri yang dinikahi pertama kali itu punya hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh suaminya dengan pernikahan yang kedua, karena nggak minta izin. Permasalahannya menjadi rumit kalau dari pernikahan yang dilakukan yang kedua kali itu punya anak. Gitu ya. Nah, nanti status anak seperti apa? Nah, jadi ini ya, itu udah bagiannya hukum perdata Islam ya. Nah, jadi persiapkan surat perjanjian jual beli produk, franchise dan lain-lain patuh pada pasal 1320 KUH Per. Kemudian yang cakap tadi kan sepakat itu tidak boleh terjadi karena paksaan, tidak boleh terjadi karena penipuan, tidak boleh terjadi karena hilaf. Jadi ada 3. Kalau kesepakatannya itu terjadi karena paksaan, hilaf, penipuan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan ini butuh action, butuh tindakan pembatalan. Yaitu tadi ya, yang istri yang merasa dirugikan mengajukan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama di tempat di mana pernikahan suami dengan wanita tersebut diselenggarakan. Ya, itu contohnya. Yang kedua, cakap bertindak hukum. Cakap bertindak hukum ini syaratnya seperti kata Mbak Alita tadi, dewasa. Ukuran dewasa yang mana yang dipakai? Karena setiap undang-undang di Indonesia itu berbeda-beda ukuran cakap bertindak hukum. Kalau di undang-undang perkawinan berapa? Batasan usianya dewasa. Ayo, berapa nih? Mas Ade, silakan. Cowok 21, cewek 19 ya, Bu. Pakai undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, yang laki-laki 19, perempuan 19. Batasan usia dewasa. Kalau hukum perdata 21 tahun. KUHP 9 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak 12 tahun. Waduh, beda-beda ya. Itu setiap perjanjian, setiap undang-undang
menentukan batas usia dewasa itu berbeda-beda. Maka mau pakai yang mana? Tergantung perjanjiannya kita buat yang mana. Kalau membuatnya, kalau perbuatan hukumnya itu pernikahan, ya pernikahan itu kan perjanjian juga. Ada hak dan kewajiban, semua hal yang ada hak dan kewajibannya berarti kan perjanjian. Kalau perkawinan ya ikut undang-undang perkawinan. Kalau perjanjiannya franchise, ya ikut KUH Perdata, batas usianya. Gitu ya, beda-beda. Kemudian selain dewasa, syarat yang kedua sehat akal dan pikiran. Nggak ada syarat sehat jasmani. Ya. Jadi orang yang cacat misalnya ya, itu juga punya hak untuk membuat perjanjian. Sebab syaratnya adalah dewasa, sehat akal dan pikiran. Yang sehat itu arah pikirannya, baru dia memenuhi cakap bertindak hukum. Syarat yang ketiga, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum. Itu yang cakap bertindak hukum. Hal tertentu dalam membuat perjanjian, jenis barangnya itu harus disebutkan secara detail. Gitu ya, intinya begitu. Kausa yang halal, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, itu sepertinya sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas. Atau barangkali ada yang belum jelas tentang syarat-syarat perjanjian? Silakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Di poin ketiga kan disebutkan stepnya yaitu agak kencang dikit Mbak Aleta. Kecil banget suaranya. Halo Bu. Ya, sip. Di step ketiga disebutkan untuk adanya sertifikasi halal MUI. Pertanyaan saya, apakah untuk melegalitaskan suatu produk khususnya di Indonesia, sertifikasi MUI itu sesuatu yang wajib atau tidak, Bu? Karena ada beberapa produk yang memang sejak awal pembuatannya tidak ditujukan untuk menjadi produk yang halal. Misalkan anggur merah seperti itu, Bu. Tetapi pada akhirnya tetap bisa didistribusikan. Terima kasih, Bu. Kalau ikut Undang-Undang Jaminan Halal, itu memang setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Kalau untuk produk-produk yang memang sudah jelas-jelas tidak halal, itu Undang-Undang Jaminan Halal tidak mengatur gitu. Jadi ini kan ambigu ya. Ya namanya juga undang-undang buatan manusia. Mana ada buatan manusia yang sempurna ya? Yang sempurna itu undang-undang buatan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ini ambigu. Apakah harus didaftarkan kalau misalnya produknya wine? Gitu ya. Atau produknya kornet. Kornetnya kornet dari daging babi. Sebab kalau Undang-Undang Jaminan Halal, setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan. Jadi ini ambigu gitu. Wajib mendaftarkan. Nah, kalau misalnya kornet babi mendaftarkan, ya kan udah jelas-jelas tidak halal gitu ya. Apakah yang sudah jelas-jelas tidak halal itu wajib didaftarkan atau juga? Nah, itu masih seperti itu gitu ya. Kemudian yang apa namanya? Yang ajaib lagi itu saya mendapatkan foto dari teman ya, dia pergi ke supermarket, dia foto gitu. Itu ada wine-nya itu ada label sertifikat halal. Nanti deh saya share ya di PowerPoint berikutnya deh. Belum di save ya dari HP ke laptop. Nah, itu kan aneh ya. Ada produk wine, ada sertifikat halal MUI-nya gitu. Ini kan aneh. Gitu. Saya bilang ini serius nih. Iya, ini baru dari supermarket saya foto buat ini
buat mau nanya katanya gitu kan. Waduh, saya juga nggak bisa jawab tuh. Kok bisa begitu ya? Produk kuen kok bisa dapat sertifikat halal MUI gitu. Nah, ya. Ya, jadi Mbak Leta ini masih menjadi misteri ya. Nah, kemudian apakah harus menunggu? Masyarakat kita itu tidak terlalu aware, tidak terlalu peduli ya. Kalau saya, ini pendapat pribadi ya, bukan hasil riset, belum ada yang riset. Tidak terlalu aware dengan sertifikat halal. Ada produk-produk tertentu yang tidak ada sertifikat halalnya, kok masyarakat kita juga beli. Ada juga produk-produk UMKM yang memang kita yakin ya dibuat dengan cara yang halal, cuma dia belum punya dana untuk mendaftarkan sertifikat halal. Walaupun pada waktu-waktu yang berkala itu digratiskan, gitu ya, digratiskan. Hanya saja informasinya ini sering tidak sampai ke pelaku usaha yang memang membutuhkan pembebasan biaya untuk pendaftaran sertifikat halal, terutama untuk pelaku usaha mikro kecil menengah ya. Nah itu 2.500.000 itu kan buat mereka itu besar, ya, buat mereka besar. Dan mereka juga begini, ya nggak didaftarkan sertifikat halal lagi sudah habis kok Bu Liza, gitu kan. Nah, jadi ya mau ngomong apa gitu ya. Ini ada halal MUI-nya. Belum ada, Bu. Kemarin ketinggalan waktu Dinas Koperasi UMKM mengadakan kerjasama dengan MUI Kota Tangerang, membebaskan pembiayaan sertifikat halal untuk produk mikro kecil menengah. Kita kelewatan, nggak dapat infonya. Gitu ya. Kemudian nggak sanggup bayarnya kalau tidak ada pembebasan biaya. Alasan yang lain, tidak daftar halal MUI aja, udah habis kok tiap hari produknya. Ya. Jadi begitu. Nah, kemudian, oke, fungsi legalitas buat produk kita apa? Apa fungsinya? Daftar HKI, mendapatkan sertifikat halal MUI, gitu ya, kan legalitas semua. Biasanya kita mau melakukan sesuatu kalau ada manfaatnya buat kita kan. Kalau nggak ada manfaatnya kita nggak mau. Gitu. Dan ini salah apa enggak? Nggak salah, tidak salah, karena memang Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, gitu ya. Nabi udah larang tuh, jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya buat apa ya kalau kita daftar HKI, daftar sertifikat halal MUI, nggak ada manfaatnya. Nah ini jadi apa manfaatnya, fungsinya apa? Yang pertama, supaya punya hak gugat ganti rugi ke pengadilan niaga kalau produk kita dipalsukan atau ditiru pelaku usaha lain tanpa izin. Ini kalau HKI. Kalau sertifikat halal MUI apa? Untuk menjamin kehalalan produk yang kita buat kepada konsumen. Dalilnya apa? Gitu kan? Dalilnya perintah Rasulullah SAW juga agar tidak memberikan atau menjual barang-barang haram. Kita dilarang sama Rasulullah SAW untuk menjual barang-barang yang haram menurut agama Islam. Nah, jadi dengan sertifikat halal MUI, yang pertama kita sudah patuh pada perintah Rasulullah SAW, kita juga patuh pada undang-undang jaminan halal. Ya, kita diperintahkan Rasulullah juga untuk taat pada ulil amri, taat pada pemerintah. Kalau pemerintah mewajibkan, ya udah ikutin, gitu ya.
selama perintah ulil amri yang dituangkan dalam undang-undang tersebut tidak melarang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib ikut. Nah, jadi kenapa harus al-amru ya? Sebagai bentuk kita patuh pada ulil amri. Ya. Yang kedua, supaya memenuhi standar layak edar nasional dan internasional. Kalau produk kita mau layak edar, ya memang harus diuji dulu. Ya namanya diuji itu bukan waktunya sebentar ya. Ya, waktunya tidak sebentar, tapi kan ada ujungnya. Lama ya Bu Nita? Lama, tapi kan ada ujungnya. Tidak mungkin lama selama-lamanya. Gitu ya. Apalagi kalau ekspor, kalau produk kita udah ekspor, ini harus memenuhi semuanya ya, HKI juga, edar BPOM-nya juga. Nah, ini izin edar BPOM sangat penting untuk layak edar nasional dan internasional untuk ekspor. Kemudian saya ngebut aja, tinggal ini kan udah lihat semua ya di e-learning ya, cuma penjelasannya yang belum. Bagaimana cara mengajukan izin edar ini sudah, ini nanti bisa lihat sendiri di sini. Persis seperti ini alurnya. Ini apa ini? Oh, sertifikat. Nah, ini HKI-nya, merek sudah dibahas di HKI 1. Hak intelektual 1. Ya, udah dibahas ya mereknya ya. Ini refresh aja. Nah, ini merek-merek yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan bikin perjanjian franchise, perjanjian lisensi ya. Kalau mereknya melanggar undang-undang ya, jangan ya. Ini sudah dibahas ya. Ini nggak perlu penjelasan, bisa di ini sendiri dan sudah saya jelaskan sekilas. Ini merek dagang yang melanggar syariat, tidak melanggar undang-undang tapi melanggar Islam, melanggar hukum Islam. Nah ini tidak boleh memberikan merek-merek seperti ini ya. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau mau buka usaha itu punya ilmu dulu ya, ilmu hukum bisnis dalam Islam. Nah ini merek lagi, ini kita lewati aja karena sudah dibahas di HKI 1, tapi masih tetap boleh bertanya, ya tidak boleh membatasi pertanyaan mahasiswa ya, masa pemikiran dibatasi ya, tidak boleh. Silakan kalau mau bertanya juga. Ini desain industrinya, UMKM 300.000. Nah, ini mahasiswa yang punya produk, silahkan didaftarkan hanya 300.000. Saya kemarin daftarin, belum mendaftarkan, baru mau mendaftarkan desain industri untuk berenuk. Masih 300.000. Ini desain industri, ini sudah juga. Ini ya, sudah semua ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Ini dituangkan dalam sebuah produk ya. Syaratnya itu. Jadi kalau tidak dituangkan dalam produk, masuknya hak cipta. Nah ini ada juga beberapa pelaku usaha yang bingung. Ini masuknya hak cipta apa desain industri nih? Kalau dia hanya begini, tidak dituangkan dalam bentuk industri, tidak diaplikasikan dalam produk industri, ya, maka dia menjadi hak cipta nih. Ini jadi hak cipta ini. Tapi kalau sudah dituangkan dalam sebuah produk industri, misalnya, ini motif ini digunakan dalam batik printing, dalam sebuah kain, udah jadi desain industri, gitu ya. Kalau begini hak cipta jadinya. Nah nanti ada juga yang ini lebih menguntungkan mana, daftarnya hak cipta atau desain industri, gitu ya. Nah ini
yang tidak dapat dilindungi. Nanti akan kita bahas juga deh kalau udah selesai semua HKI-nya dibahas, kita akan bahas keunggulan masing-masing HKI, gitu ya, supaya bisa milih. Nah, ini juga tidak boleh desain industri seperti ini. Ini juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh mendaftarkan desain industri yang menggunakan lambang negara. Lambang negara itu punya negara ya, bukan milik pribadi. Nah, ini juga nggak boleh. Ini kan patung Gautama pada saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya. Ini juga tidak boleh ya. Nah, ini advices-nya ini udah saya sampaikan juga. Nah, ini quote saya, bisnis itu adalah perdagangan yang berbasiskan kepercayaan. Bukan berbasiskan uang ya, berbasiskan kepercayaan. Ini kesimpulan ini saya ambil setelah saya membaca buku sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Berbisnis cara Rasulullah. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu bisnisnya bukan modalnya itu bukan uang, tapi modalnya trust. Itu kesimpulan saya. Jadi kalau ada orang mau bisnis nggak punya uang, nggak ada alasan. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW memulai bisnis bukan dengan uang, tapi dengan kepercayaan. Makanya beliau dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Nah, ini kontak. Nah, ini udah semua nih. Ya, udah semua ya. Oke, sekarang kita masuk slide kedua. Yang minggu kemarin ya, belum dibahas. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi disebutkan kalau untuk suatu produk itu tidak boleh mengandung lambang negara atau bendera negara. Ya. Tapi di rumah saya ada spray, Bu, spray kasur itu lambang negara, warnanya warna bendera negara Amerika gitu, Bu. Terus saya juga banyak lihat produk-produk lain, kebanyakan sih memang lambang warna bendera negara Amerika, tapi sejauh ini saya tidak pernah mendengar berita ataupun kabar-kabar bahwa hal tersebut dilarang. Ketentuan tersebut apakah hanya berlaku di Indonesia saja, khusus untuk lambang negara Indonesia, atau lambang negara lain juga tidak boleh, Bu? Terima kasih. Karena produk spray tersebut diproduksi oleh perusahaan Indonesia, tetapi memproduksi lambang negara lain, yaitu US, Bu. Terima kasih. Ya, jadi aturannya itu sama di Paris Convention dan Bern Convention. Jadi semua negara sama, gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah mendaftarkan desainnya. Jadi contohnya misalnya saya punya produk kaos. Di kaos itu saya desainnya itu adalah gambar burung Garuda. Persis seperti Garuda yang mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kemudian karena lambang Garuda ini saya gunakan dalam industri, artinya saya perjualbelikan ya. Ya, kalau di HKI, kalau ketemu kalimat dapat digunakan dalam bidang industri, itu artinya laku dijual. Udah gitu aja deh. Jadi ini pelaku usaha UMKM juga bingung gitu. Industri maksudnya apa? Ya itu pokoknya bisa laku dijual, gitu ya. Nah itu saya punya kaos, saya produksi kaos. Kaosnya itu ada lambang Garuda Pancasila, gitu. Lambang ini saya klaim sebagai desain saya daftarin ke DJKI. Nggak bisa, pasti ditolak. Karena lambang negara itu punya negara.